Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wa munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, bersyukur kita di malam hari ini kembali dipertemukan di rumahnya Allah, menjadi tamunya, menjadi pecintanya, menjadi orang yang diberikan izin oleh Allah untuk ihya sunnah, menghidupkan Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ustaz Dadan sehat ya? Pulang tanggal berapa? 17 ya. 17 Maret ini masih hangat. Doanya masih mustajab. Insyaallah. Jadi tadi kita berdoa, masih ada orang yang doanya diikuti malaikat. Masya Allah. Hakul yakin dijabah. Allahu Akbar walillahil hamd. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda tercinta Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ngaji siap? Siap ya. Ngaji ya, bismillah. Jadi zikir itu untuk melembutkan hati supaya tawadu, ngajinya untuk mengisi ilmu sehingga amaliyahnya terarah pakai ilmu, kemudian hatinya lembut. Itu ada orang yang ngaji terus nggak pernah zikir, dia pinter tapi sombong. Naudzubillah. Ada orang yang zikir terus nggak pernah ngaji, ya, hatinya lembut tapi nggak pakai ilmu, ibadahnya rusak lah. Makanya dua-duanya penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya sengaja sampai situ saja, ya. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim. Ikhwah, semua kita pasti menginginkan kembalinya ke surga. Betul apa betul? Jangankan kita yang sekarang dalam keadaan baik-baik saja. Dulu Al-Fakir pernah ngisi zikir bulanan di lapas kelas 2 Kerawang. Itu orang lapas kan orang begitulah ya. Subhanallah, bertato, udah macam-macam, ahli maksiat, orang juluki. Tapi begitu Ustadz tanya, siapa yang mau mati masuk neraka? Lacu, nggak ada. Padahal ahli maksiat itu nggak ada. Begitu ditanya, siapa yang mau mati masuk surga? Saya Ustadz. Serentak semua satu masjid. Padahal ahli maksiat. Itulah sunatullah. Jadi fitrahnya manusia, jangankan yang beriman, yang nggak beriman pun, yang agamanya Tuhannya bohongan, ya, kitabnya sudah palsu, masya Allah, surganya surga-surgaan, nerakanya neraka beneran. Begitu ditanya, matinya katanya mau masuk surga. Semua begitu. Jadi itu fitrah. Kenapa? Karena orang yang mempercayai bahwa ada kehidupan setelah mati, itu dia paham ada 2 tempat kembali. Kalau enggak neraka, surga. Ya, begitu kan? Nah, baik. Dari ayat ini kata Allah, wa basyiril ladzina amanu. Berikan kabar gembira kepada siapa? Amanu.
Satu. Wa amilus shalihat. Kabar gembiranya untuk orang beriman dan beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga. Jadi ini bentuknya jamak nih. Jannatin, bukan mufrad. Jamak, jannatin. Artinya surga, surga, surga. Banyak. Jadi surga itu gak satu, Pak. Surga itu banyak. Ada berapa? Surga ada berapa? 8. Ya. Surga itu ada 8. Neraka ada berapa? 7. Ada 7. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa jumlah surga lebih banyak daripada neraka? Gimana? Ulama sepakat itu bukti kalau rahmat Allah lebih banyak daripada murkanya Allah. Jadi tempat penderitaan 7, tempat kebahagiaan 8. Subhanallah. Nah makanya di sini bentuknya jamak nih, jannatin, surga-surga. Ada 8. Kenapa mesti ada 8? Karena Allah tahu kapasitas kemampuan hamba itu mereka amaliyahnya berbeda-beda. Berbeda-beda, Pak. Jadi amaliyah seorang hamba, Pak, itu sama dengan rezeki seorang hamba. Rezekinya Ustaz Dadan dengan rezeki Radi berbeda. Berbeda. Ustaz Dadan dikasih rumah tingkat, ya. Radi rezekinya rumahnya enggak tingkat. Ustaz Dadan mobilnya bagus, Radi second. Nah, begitu deh seterusnya. Saldonya beda. Begitu rezeki itu beda-beda. Subhanallah. Nah, begitu juga dengan rezeki amal soleh dan rezeki iman yang Allah karuniakan kepada seorang hamba berbeda-beda. Ada orang yang Allah karuniakan rezeki amalnya kuat, sedekah. Sedekahnya kuat, tapi belum tentu dia kuat tahajud. Betul ya? Nah, kalau ada orang ahli sedekah dia, sedekahnya benar, sesuai dengan ilmunya, ikhlas. Awas ikhwan, amal soleh ini syaratnya 2 ya, baik yang pertama tadi apa? Yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang disediakan sungai mengalir itu, masya Allah nggak bisa kebayang ya. Itu tiketnya 2. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Tiket surga ini 2, iman dan amal soleh. Iman seperti apa Ustaz? Udah nggak usah dibahas lah. Pokoknya mengimani dengan kuat seluruh rukun iman dan jangan pernah menduakan Allah dengan apapun. Dah selesai. Mengimani semua rukun iman yang ke-6 dan tidak pernah menduakan Allah dengan apapun di saat bagaimanapun. Kuat pageh sama Allah aja. Allah goyatuna, Allah goyatuhum. Allah aja udah. Nah, yang kedua ini yang kita akan bahas. Yang kedua adalah tiketnya amal soleh. Nah, baik, sebelum kita sebut satu-satu, amal soleh pun ada syaratnya. Amal soleh yang bisa melahirkan dia memasukkan ke dalam surganya Allah, syaratnya 2. Yang pertama, ikhlas lillah billah. Nah, Allah aja yang kita lakuin nih, nggak ada niat lain pokoknya. Kita cari untuk Allah, buat Allah, karena Allah. Udah, mencari keridhaan Allah, ikhlas. Bagaimana kiatnya ikhlas? Kiatnya ikhlas gimana, Bang? Double L. Lakukan, lupakan. Jadi kita setelah begini lakukan, lupakan. Habis sholat lakukan, lupakan. Habis sedekah lakukan, lupakan. Nah, ikhlas sudah bersih, Allah aja. Allahu Akbar. Nah, satu syaratnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal solehnya harus benar. Bagaimana hitungan benar? Hitungan amal soleh itu yang benar bagaimana, Pak? Nggak ada cara lain kecuali ittiba'ir rasul, mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, amal saleh itu. Nah, kemudian ya, kita ambil ya. Amal solehnya ikhlas, sudah ngikutin Nabi. Amal soleh banyak nggak, Pak?
Banyak gak? Banyak banget. Bisa nggak dilakuin semua? Jujur. Nggak bakal bisa. Saking banyaknya amal soleh dan kemampuan kita lemah, umur kita pendek, Pak. Jadi habis waktu. Iya, kemampuan nggak ada, waktunya habis. Kalau Bapak mau amalkan semua amal soleh, nggak akan sanggup. Makanya yang pertama itu sesuai dengan takaran rezeki yang Allah takdirkan kepada kita sesuai dengan kemampuannya. Kayak tadi itu, ada orang ahli sedekah, dia nggak bisa puasa Senin Kemis, dia nggak bisa dakwah, dia nggak bisa tahajud. Ahli sedekah, kefarduan dia lakukan, tapi kesenangan sunnahnya dia sedekah. Sedekahnya ikhlas, sedekahnya benar, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu sedekah. Jadi makna surga banyak, ada 8 itu karena sesuai dengan kemampuan amalia hamba. Begitu. Ahli sedekah dimasukkan pintu gerbang ahli sedekah. Ada orang yang gak mampu sedekah, Pak, karena memang uangnya pas-pasan buat keluarganya, tapi dia rajin puasa sunnah Senin Kemis, rajin sepanjang hidupnya, ikhlas dan benar. Masuk ke surganya lewat mana? Pintu apa? Pintu Ar-Rayyan, pintu ahli saum. Masuknya beda. Ada orang yang puasa, sholat sunnahnya kuat, sholat fardunya bagus, sunnahnya kuat, semua dilakukan. Dia nggak mampu sedekah, nggak puasa Senin Kamis, nggak mampu. Nah, dia akan masuk surga kepada babus sholat, pintu sholat. Begitu seterusnya sampai 8. Nah, siapa yang mampu merebut 8 pintu semua? Ada nggak? Ada. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. 1. Yang kedua, ada lagi nggak? Ada. Siapa? Mereka, istri-istri kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa wanita yang soleh, yang dia bisa menjaga sholat 5 waktunya, tepat waktu, bagus sholatnya, lalu dia bisa puasa Ramadan dengan sempurna, kemudian dia bisa menjaga kehormatannya, dia bisa menjaga harta suaminya, dan dia bisa patuh tunduk kepada suaminya, taat, maka dia dibukakan 8 pintu surga untuk wanita seperti itu. 2 yang bisa masuk ke 8 pintu surga langsung, Abu Bakar Siddiq dan istri kita yang mampu tadi 5 poin itu. Subhanallah. Ya, Abu Bakar Siddiq enak banget. 8 pintu surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, sampai mana tadi? Amal soleh ya. Karena banyak nggak mampu. Nah, terus muncul pertanyaan lagi, Ustaz, terus gimana dong? Nah, di sini Pak, kita dituntut cerdas untuk melakukan amal soleh dengan kapasitas yang lemah dan waktu yang pendek. Kita bisa melakukan amal soleh yang berat timbangan kebaikannya nanti di yaumil mizan, sampai mengalahkan dosa-dosa kita dan mampu mendatangkan mahabbahnya Allah kepada kita dari amal soleh yang dijanjikan keutamaannya untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, subhanallah. Nah, kalau pengen surga, yuk pilih amal solehnya yuk. Baik, masuk kepada ulama ahlus sunnah wal jamaah. Pak, menulis ada 20 amal soleh yang bisa menjadi penyebab rahmat Allah turun kepadanya. Kalau rahmat Allah sudah turun kepadanya, dia akan masuk surga. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa masuk surga itu bukan karena amal soleh, Ustaz, karena apa dong? Karena rahmat Allah. Iya, inti benar. Tapi saya tanya dulu, rahmat Allah mungkin nggak turun kepada orang yang malas
yang nggak pernah ibadah? Nggak mungkin. Ahli maksiat, orang malas, nggak mungkin rahmat Allah turun, Pak. Rahmat Allah itu turun kepada hamba Allah yang melakukan ibadah dan mengikuti Nabi. Rahmat itu kan cinta, ya. Rahmat itu cintanya Allah. Lihat kaidahnya dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, ya. Siapa orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, lihat apa syaratnya? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Hadiahnya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dia. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, sudah diampuni sama Allah, maka pasti dirahmati dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, gitu. Nah, baik, kita pilih. Ada 20 amal soleh yang menjadi tiket seorang hamba masuk surga. Siap 20 ngaji? Siap gak nih? Siap. 3 jam 20, 3 jam serius. Ustadz masih apa aja? Bapak-bapaknya siap gak? Ya, Ustadz senang banget kalau ngaji. Lagi nunggu ada orang yang Ustadz sampai selesai, mau berapa jam pun. Itu tuh ya, kata Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, begitu beliau menerangkan bab masalah akhir zaman, itu nggak ada yang ngundang waktu seluas-luasnya kecuali almarhum Ustadz Arifin Ilham. Ya, 10 tanda kiamat diterangkan semua, Pak. 6 jam diizinkan di Azikro. Masya Allah, 1 episode 3 jam, istirahat dulu, break, masuk lagi 3 jam, selesai tuntas. Hanya di Azikro diizinkan, di yang lain nggak diizinkan. Karena nggak doyan tolabul ilmi jamaahnya. Kalau di Azikro udah kecanduan begini, ya, mereka sampai lupa makan begini. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, yuk kita lanjut. Ada 20 amal soleh. Sudah dipilih itu, udah sama ulama udah dipilih. Ada 20. Kita masuk kepada yang pertama. Apa amal soleh yang pertama? Nggak bisa enggak. Masya Allah. As-salatu ala waktiha. Ya, dia sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini amaliyah yang dahsyat, Pak. Yuk. Udah timbangannya udah luar biasa. Dalilnya satu aja. Kata Rasulullah SAW, nanti Pak, di yaumil kiamah, yang pertama kali dihisab, dihitung, Pak, amal soleh kita adalah sholat. Pertama kali. Yang kedua adalah hak adami tentang masalah darah. Jadi kalau ada orang yang pernah menumpahkan darah, tuh naudzubillah, jangan harap, karena hisabnya nomor 2 setelah sholat. Masya Allah. Makanya Sambo CS itu, naudzubillah, itu ngeri itu matinya kalau dia nggak bertobat ya. Masya Allah. Baik. Jadi amalia yang pertama, Pak, dihisab adalah sholatnya. Sholat fardu dulu ya, sholat fardu dulu. Sekuat apapun seorang hamba amaliyahnya dalam hidupnya, dia tiap bulan umrah, tiap tahun dia haji, ya, sodakohnya kuat, puasanya kuat. Kalau sholat fardunya rusak, maka Allah buang semua amaliyahnya yang dilakukan dalam hidupnya. Bagaikan gunung pasir yang ditiup badai, habis. Hamba tersebut pailit. Kenapa? Karena amaliyah yang pertama kali dihisab rusak. Sebaliknya, kalau sholat 5 waktunya bagus, beres, maka semua amalnya sekecil apapun diterima oleh Allah. Maka sholat 5 waktu ini menjadi barometer. Allahu Akbar. Dan ada yang paling pedas, Pak. Tahu nggak bagaimana dahsyatnya dosa orang yang meninggalkan sholat fardu 1 waktu saja disengaja? Bagaimana? Tahu nggak? Ya, hadisnya padahal cukup pedas lah ya. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah.
Perbedaan orang muslim dan orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat. Atau ada lagi hadis lagi, siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja, fahuwa kafir, dia telah kafir. Ada lagi Pak, ya. Kafir aja udah pedes, tapi untuk lebih detailnya ada lagi. Kaidah ulama mengatakan Pak, kalau ada orang yang meninggalkan kefarduan agama, disengaja dia tinggalin, dia sanggup, dia mampu, maka dia dosanya jauh lebih besar daripada dia melakukan yang diharamkan oleh agama. Berarti yang meninggalkan sholat dengan sengaja Pak, sholat fardu, maka dia dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa memperkosa, daripada dosa berzina, daripada dosa mabok, daripada dosa korupsi, semua kecuali syirik saja. Ya, ini dosa syirik ini nggak ada tandingannya, udah paling gede. Jadi sebutkan semua dosa, itu lebih besar dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dia mendurhakai Allah, dia memaksiati Allah. Allah perintahkan dia suruh kenal Tuhannya, suruh bersyukur 5 kali sehari semalam, dia tolak, dia nggak mau, dia durhaka sama Allah. Masya Allah, tuh sholat. Ustadz, kan tadi kaidahnya orang yang meninggalkan semua kefarduan agama berarti bukan sholat doang dong. Iya. Apa yang difardukan agama Pak? Apa yang difardukan agama? Banyak lah ya. Puasa bagi yang mampu, puasa Ramadan, kefarduan agama. Tinggalin dengan sengaja, wah dosanya lebih besar daripada membunuh. Masya Allah. Apalagi? Ada lagi kefarduan Pak, kefarduan yang remeh-temeh. Ini yang kita masih bisa perbuat ya. Bahkan kemarin saya dapat aduan ya, ada seorang ustadz ahli torekoh, kalau ceramah kuat Pak. Ustadz ahli torekoh, kalau ngaji bab hati terus ya. Dan Radi juga menjadi salah satu jamaahnya kalau dia ngaji. Hebat. Apa yang terjadi? Hanya gara-gara turnamen bulu tangkis, dia pakai celana di atas paha, ditonton oleh penonton laki-laki dan perempuan terbuka di mana-mana. Di mana? Mana luntur. Makanya bagusnya orang yang ikut torekoh ini syariatnya diperkuat. Ada orang yang syariatnya belum beres, ngajinya belum rajin, tahu-tahu ikut torekoh, cikir, getol, bagus, tapi dia nggak paham hukum Pak. Ya, Masya Allah. Gimana? Ustadz pakai celana bulu tangkis yang ketat tuh. Ya Allah, saya sedih. Kok bisa begitu? Itu kan fardu. Aurat laki-laki dengkul sampai pusar. Kalau ada orang perempuan yang buka aurat, kelihatan rambutnya doang, pahanya nggak kelihatan, rambutnya doang. Ya, banyak diantara kita, apalagi ustadz itu ngomong ahli neraka, rambutnya ditonton oleh banyak orang. Ahli paha ente, banyak yang lupa gitu. Itulah hebatnya setan. Hebatnya setan. Masya Allah. Nah, jadi amaliyah pertama yang mendatangkan rahmatnya Allah, yang menjadi penyebab kita masuk surga adalah sholat fardu tepat waktu. Laki-laki di masjid. Nah, kok bisa di masjid? Kan sholatnya harus ngikut Nabi. Ya, Rasulullah itu tertibnya Pak, kalau sholat 5 waktu dia tepat waktu di masjid berjamaah. Nabi ahli surga, pemegang pintu kunci surga, begitu sholatnya. Kita bukan Nabi, bukan ahli surga, sholatnya berani di rumah. Naudzubillah. Maka inilah yang membuat para ulama kita Pak ngoyo ke masjid terus. Ya Allah. Dulu udah pernah kita sebutkan ya, siapa sahabat Nabi yang buta?
Abdullah Ummu Maktum buta datang tertatih-tatih pada Nabi. Ya Rasulullah, aku ini buta. Terus kata Nabi, izinkan agar aku sholat fardu di rumah bersama keluargaku. Apa kata Nabi? Halkum sami'tan nida. Apa engkau mendengar suara azan wahai Abdullah Ummu Maktum? Sami'tu ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. La ilaha, tidak ada alasan bagimu untuk sholat fardu di rumah bersama keluargamu sepanjang kau mendengar suara azan. Orang buta nggak boleh sama Nabi kalau dia dengar suara azan. Ada nggak di antara kita yang nggak dengar suara azan? Suara azan sudah masuk di HP kita, ya nggak bisa dibohongin. Berani amat sholat fardu di rumah. Nah kalau istri beda lagi. Kalau istri fardu tepat waktu dan di tempat yang makin tertutup. Seorang istri sholat di ruang tamu dengan di kamar itu jauh lebih utama di kamarnya. Ustadz dia pengen ke masjid, boleh. Satu, harus izin suaminya, syukur bersama suaminya. Ya. Yang kedua, tidak boleh berhias, pakai mukena dari rumah. Yang ketiga, nggak boleh pakai wangi-wangian. Nah, yang keempat, jauh lebih baik lagi kalau di masjidnya ada pengajian. Tapi kalau sendirian subuh-subuh gitu jangan. Ya, jangan menimbulkan fitnah, pakai mukena. Kata orang ronda kuntilanak. Ya, jangan. Istri mah di rumah aja udah. Allahu Akbar. Jadi sholat tepat waktu di masjid berjamaah. Ada di Saudi, pernah ditemukan oleh beberapa murabi kita ya, Masya Allah, kawan-kawan kita di Ahbab di Saudi itu ada orang buta Pak, 200 meter rumahnya ke masjidnya. Itu dia iketin tambang. Kalau dengar suara azan dia tarik tambangnya ke masjid. Ada lagi yang lebih ironis lagi, dia buntung, tangannya buntung, kakinya buntung, 200 meter pasir dari rumahnya rumah Saudi, rumah orang miskin ya. Itu kalau ada suara azan, orang itu guling-guling Pak di pasir, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak ada yang gendong, berguling-guling. Yang penting nggak kena mukanya aja sampai ke masjid. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita yang sehat walafiat? Masya Allah ya. Sholat fardu jangan main-main. Ustadz asal sholat aja ya, yang penting kan saya melakukan sholat 5 waktu. Nggak bisa. Akan ditanya, ibadah yang kamu lakukan ngikutin siapa, ilmunya dari mana, kan begitu Pak. Sanad amal kita ini mesti sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, yang ngajarin sholat siapa nih? Kok boleh sholat fardu di rumah? Mana kitabnya yang nerangin? Ya, Masya Allah, nggak boleh, nggak ada. Laki-laki tetap harus di masjid berjamaah. Allahu Akbar walillahilhamd. Penjelasannya banyak lah ya tentang sholat fardu. 2 amal saja ya. Baik, amal yang kedua, ini amal sunnah nih. Ustadz mau pilihin yang paling dahsyat yang dijanjikan oleh Nabi. Kalau bapak nggak juga tertarik mengamalkannya, luar biasa. Entah Nabi mau ngabarin kayak apa lagi kalau nggak pernah tertarik dan nggak pernah melakukannya. Ya, subhanallah. Kita ambil ya. Allahu Akbar. Lihat hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ustaz bacakan ya. Man sholat sholatal fajri wa jalasa fi makanihi hatta ta'ludu asyam attalahullahu ta'ala asyratis sa'. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat subuh, nah ini berlaku juga untuk ibu-ibu nih. Kata ulama ini berlaku buat ibu-ibu nih. Ya. Barang siapa yang sholat subuh, kemudian dia terus zikir di tempatnya sampai terbit matahari, sampai waktu suruh, dia tidak berubah, tidak beralih di tempat duduknya saat dia sholat sampai suruh. Nah,
Tidak ditutup. Hadis ini berbeda dengan yang ditutup sholat sunnah Isyraq ya, berbeda. Ustaz ambilkan yang lain ya, yang pahalanya jauh lebih dahsyat. Masya Allah. Jadi kita sholat subuh, duduk sholatnya di sini, jangan pernah beranjak, udah diem, zikir. Imam Al-Ghazali menyebut zikir ini membagi menjadi dua bagian. Boleh. Yang pertama, boleh zikir dengan kalimat-kalimat zikir kita, dan boleh dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Boleh di sini. Diem sampai waktu suruh titit, baru boleh bangun. Pulang boleh Ustaz? Boleh. Karena hadis itu sampai di situ doang. Sampai hatta tatlu asyams atau Allah Ta'ala asrotisya ya. Nah, orang yang begitu Pak, Rasulullah memberikan pahala 10 keutamaan. Nah, kalau Bapak nggak tertarik kebangetan ini 10 keutamaan, langsung kita percepat ya. Ibu-ibu boleh jalanin ini Bu di rumah. Sholat subuh, gelar sajadah, jangan beranjak sebelum waktu suruh. 10 keutamaan. Satu, apa yang diberikan oleh Allah untuk orang itu ya. Allah memberikan taubah qoblal maut. Allah akan berikan dia kesempatan bertobat sebelum mati. Subhanallah. Ini hadiah besar Pak. Hadiah besar. Ini hajat semua ahli iman. Orang beriman itu dia paham, dia sadar kalau dirinya itu banyak dosa, dan dia takut mati, dosa dia masih ada. Makanya dia selalu bermunajat, berdoa, minta sama Allah, Allahumma rzuqni taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, berikan kepada aku kesempatan bertobat sebelum aku mati, dan aku dapat rahmatmu detik-detik kematianku, dan aku dapat ampunanmu setelah aku mati. Nah, doa orang beriman itu selalu dipanjatkan, dan itu akan dikabulkan kalau dia melakukan yang dijanjikan oleh Nabi, duduk waktu subuh sampai suruh, nggak berubah. Ayo, siapa mau? Ya. Subhanallah. Ustadz Abu Amer ya, tiap hari nggak pernah putus. Keluar dia selalu setengah tujuh, dan kawan-kawan kami banyak Pak. Ya, di masjid perumahan kami, masjidnya belepotan, tapi ahlu suruknya banyak karena ngaji mereka. Walaupun ada karyawan yang berangkat jam 7, itu jam 6 masih di masjid. Subhanallah. Banyak, apalagi orang nganggur. Kalau ada orang nganggur nggak tertarik, ini kebangetan dia. Ya. Subhanallah, nggak dikasih karunia sama Allah. Tuh, Allahu Akbar. Percepat. Wasaniha, yang kedua, apa yang Allah berikan? Barokatun fir rizqi. Allah memberikan berkah rezeki untuk dia. Masya Allah, ini besar banget Pak ya. Bapak-bapak sekalian, Bunda, rezeki yang menyelamatkan seorang hamba hidup di dunia sampai akhirat bukan rezeki yang dilihat dari nilainya, bukan, tapi rezeki yang dilihat dari keberkahannya. Kalau ada bapak-bapak mendapatkan uang 10 juta tapi tidak bisa datang sholat berjamaah ke masjid, nggak sempat baca Quran, nggak bisa sedekah, nggak bisa duduk ngaji, itu rezeki 10 juta kalah dengan orang yang mendapatkan rezeki 1 juta tapi dia dawam berjamaah di masjid, punya hanca untuk tadarus, dia bisa bersedekah ke fakir miskin, ke kotak masjid, dia juga bisa duduk ngaji. Jauh keberkahannya. Begitu. Jadi yang kita cari ini harusnya bukan nominal, tapi keberkahan ya. Kita punya rumah bagus, sudahkah rumah kita untuk di jalan Allah? Udah belum rumah kita dihidupkan sunnah-sunnah Nabi? Kita punya mobil, sudah belum mobilnya buat berjuang di jalan Allah? Kita punya motor, sudah belum motornya buat berjuang di jalan Allah? Kita punya baju, apalagi kita punya uang, kita punya istri, kita punya anak, sudah belum semua rezeki yang Allah berikan itu mendatangkan keberkahan untuk kita?
Dan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam hidupnya. Jadi kalau istri kita berkah Pak, kitanya semakin soleh. Iya. Bapak kalau nambah istri, ibadahnya makin susah, buang. Buat apa? Buat apa nambah istri? Syahwat kita syahwat kita terlampiaskan, tapi akhirat kita tergadaikan. Ya, ada orang yang nambah istri malah ibadahnya jadi kedul. Ini masalah. Buang. Itu dunia. Nggak datangin keberkahan, itu istri yang nggak berkah tuh. Subhanallah. Jabatan sama, duit sama, mobil sama. Dulu waktu mobilnya carry, mobil tua, dia sering bawa ajak teman-teman yang ngaji kemana-mana. Begitu ganti Innova, wah, mobilnya dielus-elus, nggak pernah hadir di majelis taklim. Ya, berarti Innova yang mahal itu nggak berkah Pak. Iya, hati-hati tuh. Jadi yang menyelamatkan seorang hamba bukan jumlah, tapi adalah barokahnya. Ada di Jakarta Pak, orang kaya raya ya. Dulu Kiai Haji Fatur Rahman tuh cerita ke kami, ke murid-muridnya di Cirebon tuh. Beliau ngajuin proposal pembangunan pondok di salah satu pengusaha di Jakarta, pengusaha muslim Pak. Itu begitu ngajuin proposal, nggak lama dikirim, nggak tanggung-tanggung, ngirimnya semen 1 trongton gandengan, mobil semen yang gandengan tuh full isinya, dikirim semua ke pondok pesantren. Sudah 3 hari, kiai senang, kiainya datang berkunjung ke rumah pengusaha itu, bertamu, diterima. Apa kata kiai? Tuan, Bapak, terima kasih banyak atas sedekah jariahnya, semoga Allah balas. Apa kata dia? Sedekah yang mana ya? Itu waktu tanggal sekian Bapak kirim semen 1 truk gandengan kepada kami. Tanggal itu kami ngirim semen beberapa truk. Dia bilang, Bapak yang mana? Yang di Cirebon, kata dia. Oh, sedekah segitu banyak sampai lupa Pak. Luar biasa itu hartanya, Masya Allah. Nah, kemudian kiai dijamu. Wah, dihidangkan, yang namanya dia orang muslim, senang sama kiai ya. Dihidangkan hidangan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman, ada sirup, ada macam-macam dah. Pokoknya, ayo Pak Kiai diminum. Begitu Pak Kiai minum, Bapak ayo silakan. Enggak. Kiai aja makan. Kiai makan dipersilakan. Ayo makan Bapak baru. Enggak, kata dia, saya berbeda, makanannya bukan seperti ini. Luar biasa. Kata Pak Kiai, hebat banget. Makanan lezat-lezat katanya beda. Begitu selesai baru, ayo Pak, saya temenin Bapak makan. Kata Pak Kiai, ayo keluar. Pakai mobil Mercy dia keluar menuju pasar. Itu berhenti di tukang bubur ayam. Kaget Kiai, pesan ke tukang bubur ayam. Apa dia pesan? Pak, bikinin bubur seperti biasa, jangan kasih apa-apa. Buburnya doang, plak, gak dikasih apa-apa. Dan itu pun gak boleh banyak. Kaget Kiai, Pak, ini makanan Bapak? Iya Pak Kiai, saya sehari hanya boleh makan bubur begini 2 kali. Makanan yang lain gak boleh. Kenapa memang? Lambung saya sudah dilubangi, dimasukin apa aja bocor. Masya Allah. Tuh Pak. Jadi jumlah itu belum tentu mendatangkan kenikmatan untuk seorang hamba. Tapi alhamdulillahnya dia donatur kebaikan ya. Subhanallah. Jadi sekali lagi, rezeki yang kita cari bukan jumlah tapi berkah. Begitu. Allahu Akbar. Nah, orang yang zikir dari waktu subuh sampai suruh, dia diberikan keberkahan dari rezeki yang dia dapati, apapun profesinya. Mau tukang ojek online ya, mau karyawan, mau bisnismen, itu insya Allah rezekinya berkah. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Lanjut, yang keberapa sekarang? Yang ketiga, orang itu akan diberikan salamatun fi badanihi. Salamatun fi badanihi, dia diberikan keselamatan badannya, sehat afiat terus Pak. Coba kalau Bapak nggak percaya,
Kemarin waktu musim corona, Pak, kalau Bapak datang ke ulama-ulama ahli zikir ya, insyaallah, siapa yang kemarin istiqomah corona itu, ulama-ulama ahli zikir yang dia tekun di masjid aja, itu nggak kena, Pak, nggak kena. Kawan-kawan kita aja yang doyan itikaf di masjid ya, itu bullshit tuh, nggak ada corona. Subhanallah. Jadi akan disehatkan badannya. Saat wabah itu menyerang, penyakit ganas menyerang, itu mereka nggak kena, Masya Allah. Atau kecelakaan, Insya Allah, hakul yakin Allah jauhkan dari penyakit-penyakit itu ya. Nah artinya, maknanya diberikan fi sehatif badanihi ini adalah orang tersebut, Pak, Allah akan jaga dari penyakit-penyakit yang menghalangi dia taat kepada Allah. Ini intinya. Jadi bukan orang ini anti sakit, tidak, tapi orang ini tidak akan terkena penyakit yang menyulitkan dia taat kepada Allah. Ya. Dia nggak bakalan dia terkena kusta yang harus diamputasi, nggak. Dia nggak bakalan kena pikun, ya pikun tuh ibadah sama Allah udah lupa tuh, nggak bisa, nggak, Allah jaga. Pokoknya penyakit-penyakit yang membuat dia taatnya susah ibadah, Allah akan jaga hamba tersebut. Subhanallah, itu Allahu Akbar. Tapi garis bawahi ya, jangan pernah meminta agar kita anti penyakit. Nah ini juga Fir'aun itu salah satu penyebab dia ngaku Tuhan karena dia nggak pernah sakit dari bayi, Pak. Fir'aun itu nggak pernah sakit, ya dijaga sama Allah. Memang untuk qadarullah, untuk begitu ya. Subhanallah. Nah kita kalau sakit itu karunia, Pak, karunia. Satu, dia lagi diproses diampuni dosanya. Yang kedua, dia lagi ditutup oleh Allah, tidak bisa melakukan dosa, dipersempit ya. Subhanallah. Nah yang ketiga, dia sedang dalam kasih sayang Allah. Coba, maksiat itu kan bisa dilakukan karena begini, Pak. Kita ini bisa melakukan maksiat ini, Pak, satu, karena sehat. Yang kedua, punya duit. Yang ketiga, waktu luang. Itu yang membuat kita bermaksiat. Beneran, Pak? Ada nggak orang yang ke diskotik orang sakit? Nggak ada. Orang sakit nggak ada yang datang ke diskotik. Jangankan ke diskotik, Pak, nonton TV aja nggak mau. HP aja dilemparin tuh. Orang lagi sakit. Allah tuh. Jadi Allah lagi memutus dia dengan maksiat. Diputus. Hebat itu orang sakit. Allahu Akbar walillahil. Jadi bersyukur kalau sakit tuh. Bersyukur, senang. Lagi diproses, diampuni dosanya. Nah kalau kesadaran kita kuat, Pak, kalau sakit datang itu nikmat banget. Senyum sambil merintih. Allah nikmat ya. Makanya ahli zikir tuh kalau sakit, ya Allah ya Karim, nikmat ya. Mudah-mudahan kita diingatkan ilmu ini ya, Pak ya. Iya, begitu diuji sakit, makin vertikal, makin lurus sama Allah tuh. Allah. Nah kalau nggak orang beriman susah. Orang kalau imannya tipis, nggak pernah thalabul ilmi, sakit galau udah. Ya Allah, dia pengen instan, ya. Dia ikhtiar yang tidak syar'i. Kemana? Ke orang pinter yang tidak benar. Orang sakit ikhtiarnya ke orang pinter yang nggak benar. Dua aja udah. Dukun lah ya, dukun ya. Dukun itu, Pak, kalau ada pasien, dua aja jawabannya. Coba, dua jawaban dukun. Satu, kalau tidak disirikin orang, kesambet. Ya. Kalau tidak disirikin orang, dikerjain jin. Udah itu aja. Pak, istri saya panas, Pak. Oh iya, ada sumur nggak di belakang? Sumur nggak ada, Pak. Pohon ya? Iya, Pak, ada pohon mangga. Dari pohon mangga. Tebang. Pohon mangga dia nanam dari kecil, buahnya bagus ya. Gara-gara datang ke dukun ditebang. Ya Allah.
Orang yang senang datang ke dukun itu, dia sifatnya buruk aja sama tetangga. Iya, anaknya sakit, nuduh tetangga. Istrinya sakit, nuduh tetangga. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini ya, di perumahan mah nggak ada lah ya. Itu mah di kampung-kampung sana ya. Di perumahan mah udah pada cerdas, udah pada rajin ngaji ya. Makanya sekarang banyak dukun yang pensiun. Iya. Di kampung-kampung Bu, sekarang dukunnya udah ojek online. Saya bilang, "Pak, nggak dukun lagi." "Nggak, pensiun." "Kenapa?" "Pasiennya bubar." Ini orang pengajian di mana-mana. Masa dukunnya pensiun, nggak laku. Allahu Akbar. Yang keempat, wa rabbi'uha mahabatun fi qulubil khalqi. Masya Allah, dia diberikan kecintaan di hatinya dari makhluk kepadanya. Jadi orang yang zikir, itikaf dari subuh sampai suruh, itu dia diberikan semua makhluk Allah itu cinta kepada dia. Masya Allah. Kayak kita nih, ya, kita ini lagi didoakan sama ikan-ikan di lautan, Pak. Ya, kalau Bapak sekarang punya kolam, punya akuarium, kalau Bapak datang keluar rumah menuju masjid Thalabul Ilmi, itu ikan yang di akuarium Bapak doain. Ya Allah, faghfirlah dunuba ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Man salaka tariqan ilal ilmi sahallallahu bihi tariqan ilal jannah wa annal alima yaghfiru lahu ma fis samawati hatta fitani fil bahri. Tuh, ikan-ikan semua mendoakan ampunan untuk kita yang datang Thalabul Ilmi. Masya Allah. Jadi kalau kita doyan i'tikaf tuh makhluk semua cinta sama kita. Iya, Insya Allah. Janda? Oh, janda enggak. Ya, ya. Janda, kalau janda cinta bahaya, Masya Allah. Bapak-bapak siap? Siap apa? Siap nampung apa siap gimana? Ya Allah. Allah. Baik. Tancapkan hati kecintaan. Yang kelima, wa khamisuha yurfa'u an hudika aisyah. Masya Allah, akan diangkat kesulitan hidupnya. Subhanallah. Jadi solusi keluar dari permasalahan hidup, Pak, itu sebetulnya ada di ketaatan. Salah satunya adalah mengamalkan iktikaf dari waktu subuh ke suruh. Ada nggak di antara kita yang nggak punya persoalan? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Semua kita pasti punya masalah. Kenapa memang? Ya namanya juga dunia, ya Bu ya. Namanya juga dunia, betul Pak. Dunia itu Pak, tempatnya susah dan senang, ya kan? Kalau senang terus, bukan dunia, apa itu? Surga. Kalau susah terus, apa namanya? Neraka. Dunia itu tempatnya susah dan senang, maka pasti selalu hadir dalam hidup kita. Nah, siapa orang yang menginginkan kesulitannya itu Allah yang memberikan solusi, maka caranya adalah banyak-banyak zikir di waktu subuh sampai suruh. Jadi yang ngasih solusi Allah, Pak. Emang ada solusi dari setan, Pak? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Ada solusi dari setan. Apa contohnya? Ada orang kelilit hutang, ya, masalah kan? Orang kelilit hutang, masalah. Nah, dia main judi, Pak. Pasang porkas atau apalah, main judi. Judinya menang, dapat duit, dia bayarkan hutangnya, lunas, selesai itu permasalahannya. Nah, itu duit tadi datang dari Allah apa dari siapa? Dari setan, Pak. Dari setan. Kok bisa Ustaz? Nah, udah jelasin. Ya, jangan sampai separuh nanti Bapak nggak jelas. Ustaz mau tanya dulu, semua rezeki datang dari mana? Cakep. Semua rezeki datang dari Allah. Kalau rezekinya orang korupsi, datang dari mana? Nah, bingung jawabnya. Kalau rezekinya orang judi, datang dari mana? Bingung jawabnya kan? Karena belum dijelasin. Jadi Pak, sepertiga akhir bagian malam
setiap waktu-waktu jam 2, jam 3 sampai setengah 4 menjelang subuh, ini sepertiga akhir bagian malam. Itu Allah tebarkan rezeki untuk makhluknya. Masya Allah. Makanya orang yang gemar tahajud minta itu siangnya dapat. Subhanallah. Ya. Nah, Allah menebar rezeki di sepertiga akhir bagian malam. Di sana ada malaikat yang menghadang, ada ahli iman yang minta, dan ada setan yang lagi ngadang juga. Ya. Siapa setan itu? Setan itu sifat ya Pak ya. Setan itu adalah sifat. Makhluknya ada dua. Ya, makhluknya manusia dan jin. Nah, yang dilekatkan sifat buruk yang menjadi pengikutnya Raja Iblis disebut setan. Kalau ada manusia yang punya tabiat buruk Pak, merusak, menghancurkan, menggoda keburukan, maka dia disebut manusia setan ya. Nah, kalau ada bangsa jin yang menjadi pengikut iblis, ini disebut dengan setan. Nah, jin yang pengikut iblis itu Pak, si setan itu sepertiga akhir bagian malam ngadang rezeki Pak. Begitu dapat, dua tugasnya dia. Di sepertiga akhir bagian malam, jin itu tugasnya dua. Satu, ngadang rezeki yang Allah taburkan. Yang kedua, mencuri kabar dari langit. Subhanallah. Begitu turun, itu rezeki diberikan orang yang judi, yang korupsi, yang maling. Jadi itu rezeki dari tangan setan. Haram hukumnya. Masya Allah. Haram. Nah, yang kabar dari langit Pak dicuri, diturunkan ke dukun. Makanya dukun kadang-kadang sok tahu. Ya, sok tahu kan dukun kan? Itu kerjasama dengan bangsa jin. Jin yang digelari dengan setan, bukan jin muslim. Jin kafir yang ikut Raja Iblis. Tapi yang setelah mencuri kabar dari langit dan ngambil rezeki dari langit, itu mereka dijamin mati Pak. Disambar oleh bintang dari langit. Jadi bangsa jin itu matinya lama Pak. Jin itu umurnya paling pendek 4.000 tahun Pak. Makanya jin jauh lebih paham daripada kita. Dalam setiap kita ini ada jinnya namanya korin. Ya, ada dalam Al-Quran. Ada jin yang membisikkan keburukan setiap manusia dari bayi. Itu sudah bareng sama jin namanya korin. Tidak ada korin yang masuk Islam kecuali korin yang nempel pada diri Nabi. Diislamkan sama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak ada yang mampu mengislamkan korin. Nah, kitanya mati, korinnya masih hidup. Sehingga korin inilah yang menipu Pak. Ya, kalau ada orang yang meninggal, orangnya sudah meninggal, kemudian dia datang, suaranya, wujudnya, bahkan dia sampai menyurupi keluarganya, dan dia minta kesukaan orang yang waktu itu yang mati, itu korin. Misal Pak Haji kesukaannya kalau pagi ngopi ya. Misal Pak Haji wafat, sudah 3 hari ada keluarganya kesurupan Pak Haji, katanya ruhnya Pak Haji itu, Masya Allah, suaranya mirip, kebiasaannya mirip, ya dia tahu persis orang dia nempel sama kita dari kita lahir sampai kita mati, namanya korin tuh, subhanallah. Terus dia bilang, siapkan kopi tiap pagi di kamarku, sama istri anaknya disiapin, kena dia. Subhanallah, syirik ya, menuruti perintah jin, kena. Bahkan sampai ada yang nampak Pak. Ya, saya tahadus binikmat. Saya cerita dulu kisah masa lalu ya. Saya mengalami hal itu waktu saya bujangan. Jadi marbot musola ya, sama gedean ini, sama ya, saudaraku ya. Saya di kampung itu gemar banget ke musola dari muda. Dan saya waktu itu sedang menjalankan tirakat Pak. Nggak mau putus tahajud 40 malam, apapun yang terjadi. Nah, qadarullah marbot masjidnya meninggal. Rumahnya dempet sama masjid. Orang pada takut dia. Saya nggak mau karena saya pengen istiqomah. Akhirnya Allah kasih hadiah. Dan bisa dijawab ketika saya ngaji di Cikarang, baru tahu ilmunya Pak. Subhanallah. Nah, saya tahajud jam 2.
terasnya dinyalain, lampu dalam dimatiin, sholat tahajud. Begitu selesai jam 2, tuh saya di situ tuh, di jendela pinggir pintu, terasnya nyala. Saya mapan menghadap kiblat, niat ngeliat jam sambil nunggu subuh, berak sambil zikir. Itu didatengin Pak, subhanallah, diketuk, Radi, tuh, Radi, padahal pintunya gak dikunci, tapi dia nggak bisa buka. Radi, buka Radi, ini Bapak. Astagfirullah, yang sudah mati. Ya Allah, gemeter Pak, karena belum mengilmui. Ya, gemeter, wah keringet dingin, nunggu orang subuh nggak datang. Datang pertama kali ibu-ibu, lega tuh, subhanallah. Ya, ngalamin. Adik saya ngalamin lagi. Nenek meninggal, nenek sendiri, nenek meninggal. Sekeluarga sedang bertamu ke mertua Radi di Priok semuanya. Adik Radi, nenek meninggal sudah 7 hari, suruh jaga rumah. Itu nggak bisa tidur Radi itu. Gak bisa tidur dia nonton TV, digedok-gedok sama nenek. Buka, gemeter. Adik baca Yasin. Masya Allah. Nah, begitu membahas bab jin baru tahu. Makanya nanti kita belajar ya bab jin, ada kitabnya tuh. Apa sih jin tuh sifatnya bagaimana ini? Ternyata itu korin. Nah ini Al-Fakir, Radi pernah ada tahlilan di Pemalang. Selesai tahlil, Radi ceramain tentang ini, tentang bab jin Pak. Itu senang sekeluarga. Alhamdulillah Mas, ada Mas datang. Kita sudah 3 malam gak ada berani tidur, ngumpul aja, takut didatengin Bapak. Masya Allah. Jadi kalau muncul begitu, Assalamualaikum, bangun Bapak, buka. Kalau Bapak berani, yang paling bagus pegang, dicekik aja, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Ketika jin coba-coba mengganggu Nabi sholat, dicekik oleh Nabi, mengecil sampai sebesar tikus. Kalau Bapak berani, kalau Bapak nggak berani, megang apa aja, ada sandal, ada apa, lempar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kabur dia, itu korin gitu. Korin itu, subhanallah. Jadi jangan takut. Memang dia menggoda kita supaya kita terjebak. Ya, subhanallah. Akhirnya nanti sesajen. Masya Allah. Ada yang masih sesajen? Ada. Kalau mau nyajenin ini aja depan masjid Pak. Mau maghrib kasih sesajen tuh apel, ya, minuman kurma, air mineral. Ada orang datang ke masjid, dinikmatin, dihitung pahala tuh. Ngapain ngasih sesajen di pojok? Ya, di pojok rumah, di kamar, naudzubillah. Allahu Akbar. Yang keberapa tadi? Ini merambat kemana-mana nih. Nah, sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-6, Masya Allah. Yahruju minad dunya bikalimatil ikhlas. Kita yang itikaf dari subuh sampai suruk akan diberikan hadiah keluar dari dunia ini dengan mengucapkan kalimatul ikhlas. Apa itu? La ilaha illallah, dakhalal jannah. Udah dijamin masuk surga. Kan ini cita-cita kita kan? Subhanallah. Kita banyak zikir itu maksudnya mereflekkan diri. Saat sakit, wah, la ilaha illallah. Bapak kalau kesandung, refleksnya baca apa? Ayo, jujur. Ya. Kalau kesandung batu atau kesulut rokok, jujur, refleksnya baca apa? Ya. Kalau sudah refleksnya itu zikir, ini alamat baik nanti kalau Bapak wafat. Sebab kematian itu sakitnya luar biasa. Begitu sakit, kaget luar biasa. Saat kita refleks Allah atau Subhanallah atau Allahu Akbar atau bagus lagi La ilaha illallah, terus mati, dakhalal jannah. Maka latihannya latihan kesandung dulu ya. Latihannya. Ibu-ibu ada yang latah tuh, Bu. Ibu-ibu ada yang latahnya nggak bagus, kotor ya. Dia datang sama Ustadz, gimana ya caranya menyembuhkan latah supaya latahnya latah zikir ya.
Jawabannya gampang. Ibu bangun tidur 100. Apa itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian mau tidur 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah 40 hari, coba nanti ibu kesandung. Bener itu. Bener Ustaz. Udah 40 hari. Kemarin tuh tangan saya pas marut kelapa kegesek, seret, langsung subhanallah, latanya hilang. Jadi rupanya zikir itu adalah untuk mengganti kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan baik, ya. Allahu Akbar. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketujuh, ya ini, kita akan diberikan hadiah yuwassahu kubrahu. Ya, kita akan diberikan hadiah meluas kuburnya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini cita-cita kita lagi, ya. Jadi Pak, begitu mayat mati dimasakkan ke dalam kubur, kalau dia ahli taubat, ahli itikaf, maka langsung kubur itu menjauh sejauh mata memandang, dan wewangian surga tembus ke sana, dan ruhnya Allah dudukkan di raudhah min riyadul jannah, taman-taman surga. Bisa kumpul sama kakek moyang kita yang sama-sama husnul khatimah. Bisa kumpul, duduk di taman surga sambil nunggu hari kiamat. Dahsyat nggak Pak? Oh iya, kalau nggak tertarik luas kuburnya, wah, Masya Allah. Allahu Akbar. Yang kedelapan, yu'ta kitabahu biyamini. Kita nanti akan menerima catatan amal di tangan sebelah kanan. Oh, ini udah alamat selamat dah. Jadi di yaumil hisab nanti Bapak akan menerima catatan amal di tangan sebelah kanan. Begitu keluar dari hisab yang tersembunyi, karena ahli iman itu nanti di hisabnya tersembunyi, hanya berduaan kita dengan Allah. Masya Allah, kita tertunduk. Kemudian Allah akan bertanya, wahai hambaku, kau melakukan dosa ini kan? Dosa itu kan? Itu diceritakan dalam hadis yang cukup panjang. Hamba ahli iman itu dia menunduk, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah, sampai ahli iman itu putus asa, jangan-jangan dia celaka. Begitu selesai, kata Allah, aku mengampuni semua dosa-dosamu itu, dan terimalah kitab catatan di tangan kananmu. Masya Allah. Dan dia bergembira, dia keluar, ha uqra'u kitabiyah, aku selamat, aku menang, aku selamat. Jingklak-jingklakan Pak. Subhanallah. Itu di akhirat begitu, boleh membangga-banggakan amal di sana, boleh jingklak-jingklakan, ya. Masya Allah. Selamat udah menerima catatan di tangan kanan. Kalau tangan kiri alamat celaka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang kesembilan, ya, ya'muru ala sirat kal barkil lami. Masya Allah. Dia akan menyeberangi sirat bagaikan petir yang menyambar. Ya Allah. Ya, Pak, tidak ada orang yang bisa sampai surga kecuali dia nyebrangin neraka dulu. Karena titian sirat itu adalah jembatan yang melintas di atas neraka. Nggak bisa kita selamat kecuali nyebrangin sirat dulu. Semua makhluk, semua. Dan keadaan orang nyebrang sirat macam-macam keadaannya, bergantung dari amalia kita. Ada yang bergelantungan Pak, iya. Ada yang merangkak, ada yang lari-lari kecil, ada yang lari kencang, ada yang bagaikan kuda terbang, ada yang bagaikan burung, ada yang bagaikan kilat. Nah, hadiah orang yang itikaf dari subuh sampai suruh, dia menyeberangi sirat kalbarkil lami, seret, kayak kilat menyambar, selamat sampai pintu surga. Naudzubillah. Itu orang yang jatuh Pak, naudzubillah, bergelantungan, jatuh. Itu kalau sampai di neraka wel saja, jatuhnya itu dari sirat kena neraka wel, tutupnya neraka padahal, ya, itu 40 tahun jatuhnya. Dan jembatan sirat ini Pak, itu ulama ceritakan 500 tahun datar, 500 tahun turun, 500 tahun nanjak, 1500 tahun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Super sulit, ya. Makanya mumpung masih hidup, ya, jadi ongkosnya, bekalnya, tiketnya harus kita beli dari sekarang. Kalau enggak, tunggu kapan lagi?
Ini kalimat Nabi yang janji, Pak. Rasulullah nggak pernah bohong. Kalau Bapak masih nggak percaya dengan kabar-kabar ilahiyah dari mulut Rasulullah, mau ke siapa lagi kita ikuti? Naudzubillah. Allahu Akbar. Yang keberapa? Yang ke-10, ya. Apa ini? Yadkhulul jannata bighairi hisab. Kita akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, nikmat banget, ya. Rasulullah ngadang, Pak, di ujung sirat sama malaikat Jibril. Begitu ngelihat umatnya, Rasulullah ngangkat tangan, ya Rabb selamatkan umatku, ya Rabb. Terus Rasulullah begitu. Nah, Rasulullah menyaksikan ada satu rombongan yang wajahnya bercahaya terang bagaikan matahari. Masya Allah, dia terbang memakai apa? Memakai jubah kemuliaan, mahkota kemuliaan, Mbak. Subhanallah, melesat. Nanya Nabi, ya Jibril, itu siapa? Jadi yang lain Bapak dihisab dulu, ditimbang dulu di mizan. Dia begitu dibangkitkan dari yaumul mahsyar, itu langsung dipakaikan jubah kemuliaan, langsung melesat, seret, terbang. Subhanallah. Malaikat Jibril ditanya, ya Jibril itu siapa? Kata malaikat Jibril, itu umatmu yang tidak dihisab ya Rasulullah. Masya Allah, nggak dihisab. Jadi ngapain? Numpang lewat doang. Allahu Akbar. Salah satunya, amaliyahnya banyak. Amaliyah anti hisab itu banyak, ya. Salah satunya di sini dijanjikan itikaf waktu subuh sampai suruh. Kira-kira jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Siap amalkan? Siap. Masjidnya enak begini, ya Masya Allah. Hati-hati, Pak. Kalau ngamalin masjid begini enak, pules. Masya Allah, waktu suruh nggak kerasa Ustaz. Di mana? Di masjid saya. Hebat banget. Zikirnya berapa? Nggak tahu Ustaz. Lo kok nggak tahu? Pules Ustaz. Pules. Ya Allah. Ya, di masjid kami masjid banyak nyamuk, Pak. Banyak nyamuk. Plak plek ya. Jadi betah zikirnya dan nggak pules jadinya. Kalau kayak di Al-Ukhuwah begini, ya, kalau radi itikaf bahaya ini. Bahaya, saking lezatnya krok, sebelah sono krok, sebelah situ krok. Ya. Masya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini jamaah etikaf Masjid Al-Ukhuwah menjadi banyak. Ya. Gak harus tunggu Ramadan, ya. Subhanallah. Ibu-ibu jangan ngelakuin apa-apa dulu, Bu, sebelum suruh tit. Ya. Masya Allah. Suruh tuh berapa sih? Berapa menit sih? Ya, 90 menit dari waktu subuh. Nah, udah terus tuh 1 jam lebih itu. Zikir aja ibu. Sebelum masak, sebelum ngejemur, ya. Subhanallah. Karena itu buat bekal ibu nanti setelah mati. Masya Allah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para murabbi, para ustadz dadan, para sepuh, Pak Haji, semua bunda, kawan-kawanku yang kucintai fillah, ya hanya itu yang mampu dibawakan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita berdiri dari tempat ini diampuni dosa-dosanya, diijabah doanya, tabiat buruknya diganti dengan tabiat mulia. Amin ya rabbal alamin. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kifaratul majlis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah